Oke, selamat datang di video Lembaga Papindo Education Center. Kali ini Lembaga Papindo akan membuat tugas yang diberikan, dan di sini saya akan mencoba untuk bagaimana pengajaran menggunakan aplikasi Zoom ya. Nah, di sini boleh saudara-saudara perhatikan dulu. Nah, saya udah siapkan apa yang perlu kita bicarakan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi kita, aplikasi Zoom ya, saya akan menjelaskan tentang 5 aplikasi video conference untuk meeting online. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya pemerintah menghimbau kepada perusahaan untuk membuat kebijaksanaan work from home, ya, alias kerja dari rumah untuk para karyawan ataupun sekarang udah mulai diterapkan ke sekolah-sekolah. Jadi murid-murid libur sekolah, dan guru-guru itu mengajarnya melalui online. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko penularan virus corona yang mewabah di Indonesia. Mesti tidak bisa bertatap muka dengan teman ya. Saat kerja dari rumah, koordinasi pekerjaannya harus tetap berjalan lewat aplikasi video conference. Jadi kali ini saya akan membahas tentang 5 aplikasi video conference yang sering digunakan. Yang pertama adalah Skype. Nah, Skype itu buatan dari Microsoft, ini memang dimaksudkan untuk menjadi aplikasi chat dan online meeting terintegrasi baik melalui komputer ataupun versi mobile-nya ya. Jadi itu adalah bentuk Skype. Yang kedua adalah Google Hangout. Google Hangout itu tersedia pada aplikasi komputer, website Android ataupun iOS, yang membuat platform yang seperti ini cukup efektif digunakan untuk meeting online. Hangout juga terintegrasi dengan Google Plus dan Google Gmail. Sangat memudahkan mobilitas data dan fungsi eksekusi data pasca rapat ya. Video di dalam Hangout ini juga sangat pribadi serta juga bisa bersifat publik. Ini semuanya bisa diatur dalam Enscript di menu pengaturan aplikasi. Ya, yang ketiga, Connect Voice Control ya. Jadi Connect Voice hanya memberikan free ya, untuk gratisnya layanan premium seharga, kalau kita mau bayar kita mesti bayarnya 450.000 per bulan untuk 25 komputer saja. Jadi tidak ada akses langsung dan gratis menggunakan akun di dalam ini. Jadi diharuskan, artinya membayar 450.000 per bulan dan hanya terbatas untuk 25 komputer saja. Nah, yang keempat adalah Cisco Webex. Jadi Cisco Webex bisa diakses secara gratis, namun terbatas hanya sampai 3 peserta saja di dalam sekali meeting. Jadi Webex Meeting ini sendiri menyediakan fitur screen sharing, meeting, recording, sampai tata letak layar yang biasa disesuaikan untuk keperluan display rapat ya. Jadi yang terakhir yang akan kita bahas adalah Zoom. Nah, Zoom Cloud yang akan kita bahas di sini. Aplikasi Zoom Cloud ini menawarkan pengalaman baru saat video conference, yaitu bisa melibatkan hingga 100 peserta. Hal ini bisa membuat Zoom Cloud ini sangat laku digunakan dalam kegiatan rapat perusahaan sampai seminar online berskala internasional. Zoom cukup banyak digunakan oleh para karyawan yang sedang dirumahkan. Alasannya karena aplikasi ini membutuhkan bandwidth yang ringan dan tidak memakan kapasitas memori yang terlalu banyak, baik di PC ataupun di komputer ya, ataupun di smartphone Android ataupun iPhone. Jadi menggunakan bandwidth yang kecil saja dan kapasitas memori yang sedikit, sehingga orang kebanyakan menggunakan Zoom Cloud ini. Selain memiliki fungsi untuk video conference, aplikasi Zoom dibekali dengan fitur membagi layar yang memuat seluruh peserta hingga 100 orang di fitur meeting tersebut, serta dukungan Google Drive dan Dropbox untuk berbagi dokumen. Pengguna juga bisa mengundang partisipasi untuk bergabung ke video conference lewat nomor handphone atau email.
Pengguna juga bisa melakukan presentasi langsung dengan membuka file ya, langsung sharing file PowerPoint-nya dan membagi tampilan layar laptop ke partisipasi yang lain. Jadi sambil ceramah atau sambil ngomong ya, sambil kuliah, sambil dipresentasikan mengenai pakai PowerPoint, langsung di-sharing kepada semua peserta. Jadi bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom untuk video conference? Nah, berikutlah langkah-langkah yang akan saya ajarin bagaimana ya kita akan menginstall aplikasi Zoom di media handphone dulu ya, media handphone. Karena kebanyakan semuanya pasti punya handphone ya, punya handphone. Jadi pertama-tama saudara-saudara buka dulu. Kita kalau mau download itu kita melalui aplikasi Play Store ya, aplikasi Play Store. Nah, misalnya kita udah sampai aplikasi Play Store, kemudian saudara-saudara coba diketik Zoom Meeting Cloud-nya itu diketik. Kalau yang ini saya udah install ya. Kalau yang belum diinstall nanti ada tulisan install. Tapi kalau yang udah install tinggal dibuka saja ya. Jadi kalau diinstall tinggal cepat aja downloadnya. Jadi kalau misalnya udah install, kita langsung buka saja, langsung nampak bukanya, langsung dibuka aja. Nah, setelah dibuka, ini tadi saya udah masuk ya, udah masuk. Sekarang saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Nah, untuk pertama kali kita, ini adalah personal ID saya ya, pertama ID saya. Jadi kalau misalnya mau, ini adalah halaman untuk halaman Zoom ya. Jadi kita ada meeting, ada join, ada schedule, ada share ya. Jadi kalau kita misalnya mau mengadakan new meeting, jadi kita pilih aja new meeting di sini. Nah, new meeting sekarang kalau bisa diusahakan kita memakai ID yang sama ya. Jadi aktifkan, kalau biasanya kita pertama kali masuk ini matikan ya. Ini kita harus diaktifkan user personal meeting ID supaya ID kita tetap. Jadi kita mau kapan aja mau start meetingnya, kita pakai aktifkan ini supaya nomor kita tetap ya. Jadi kalau kita mau mulai meeting, kita start aja meeting. Nah, terus setelah tampilan meeting kita, nampak muka kita ya. Nah, ada tulisan connecting. Nah, ini connecting. Kemudian nanti saudara-saudara bisa aja partisipasi ya. Partisipasi, tekan partisipasi. Nah, terus kita mau mengundang siapa? Mengundangnya kita mau pesan, mau Gmail atau invite Zoom, kontak atau copy URL. Jadi kalau misalnya kita mau mengundang peserta dari Line atau misalnya dari WA, dari Facebook semua, dan kita copy aja URL. Ya, kemudian kita masuk ke WA kita. Ya, setelah di copy, kita masuk aja ke WA kita. Nah, contohnya ke WA-nya, saya contohnya WA ini. Ya, kemudian kita paskan linknya kita ke, misalnya paskan ke link kita ke teman kita ya, yang akan kita mau ngajak ya. Misalnya kita tempel, tadi udah dipas ya, copy pas, sekarang kita tempel aja. Nah, kita tempel, nanti di sini ada nampak linknya, kemudian kita kasih dia kodenya untuk meeting. Jadi setelah nanti itu teman-teman akan menerima invite kita, lalu teman kita kalau klik maka dia akan masuk kepada meeting kita. Jadi begitu gampang kan teman-teman ya. Kita masih balik lagi ke aplikasi ke Zoom ya, aplikasi ke Zoom. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, itu adalah bagaimana kita menginvite seseorang ya, menginvite seseorang. Nah, kalau misalnya kita mau tinggalkan, kita tinggal end aja. Kita udah habis, kita tinggal end. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah situ, kita tinggal end. Misalnya mau, ya ini kalau mau tap speaker itu kita kalau mau bicara ya, kita end aja dulu supaya mengakhiri. Kalau meeting kita udah habis, kita tinggal end, kemudian leave meeting ya, berarti kita udah tinggalkan meeting, kita udah habis. Nah, terus dari sini setelah ini meeting, nah kita pilih misalnya kita mau menghadiri meeting orang lain, nah, teman, misalnya kita ketik join aja. Jadi meeting ID-nya teman itu akan dikirim, kemudian ini setelah diketik misalnya teman kita, misalnya angka ini ya, misalnya ada kodenya yang dikirim kepada kita, itu kodenya berapa, kemudian kita ketik, kemudian nama kita mau misalnya mau edit nama kita boleh, kita edit aja, kemudian kita tekan join. Jadi begitu gampang kita misalnya menggunakan media
untuk meeting ya, untuk Zoom ini ya. Kalau misalnya kita mau meetingnya melalui schedule, misalnya besok kita mau meeting, kita pakai aja meeting untuk besok. Date-nya itu misalnya mau harinya besok, misalnya harinya besok kita tanggal 17, kemudian set kita mau mulai jam berapa meetingnya, kita jam berapa kita set, misalnya kita mau mulai dari jam 5 atau misalnya mulai dari jam jam 1 kita set. Nah, oke, kita set misalnya sampai jam berapa, jam 4, kemudian kita misalnya kita mau pakai password atau mau pakai apa, tinggal on aja. Kalau misalnya udah oke, berarti besok, artinya besok kita mau meeting dengan orang lain, kita tekan done aja. Nanti pasti dia akan dikasihkan linknya. Linknya itu dia akan memberikan linknya kepada kita. Nah, kemudian kita mau kirim emailnya kepada siapa? Misalnya emailnya kita kepada apa ya? Kepada diri sendiri dulu ya. Nah, jadi kita kirim meetingnya itu. Nah, kalau misalnya kalau udah besoknya kita mau start meeting atau misalnya mau kasih add calendar atau delete meeting, itu tinggal kita edit aja. Ya, oke. Demikian untuk tutorial untuk aplikasi Zoom ini. Jadi semoga aplikasi ini juga bisa kita gunakan bersama-sama. Sekian dan terima kasih.